akan belajar tentang kepemimpinan. Di situ kita akan menggali tentang isi teks pidato. Tahu pidato? Pidato. Oke. Kemudian menyampaikan hasil dari kita nanti akan menulis teks pidato dari kalian, kemudian nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Pernah menulis? Membaca pernah? Jadi kita nanti akan menggali tentang teks pidato. Namun sebelum kita belajar, kita mau mengadakan punya ditutup dulu semuanya sobat. Punya ditutup, ya. Ditutup semuanya, ditutup, diletakkan di atas meja. Kemudian tangannya diletakkan di atas paha. Di paha ini. Diletakkan di atas paha. Setelah itu pejamkan mata kalian semua. Pejamkan semuanya matanya. Duduk yang rileks, yang tenang, kakinya yang tenang, semuanya tenang, matanya dipejamkan terlebih dahulu. Mari sejenak kita lupakan segala aktivitas sebelumnya. Coba duduk dengan tenang, rileks. Letakkan tangan di atas paha, kemudian lemaskan bahu dan otot tanganmu. Kosongkan pikiranmu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Rasakan nafas yang masuk dari hidung, rasakan nafas yang keluar. Lalu secara berulang-ulang buang semua perasaan tidak nyaman dalam pikiran kalian. Tarik nafas kembali dan rasakan kesegaran nafas yang masuk ke dalam tubuhmu. Bagaimana? Sudah? Silakan buka mata. Enak? Nah, oke, marilah kita mulai belajar kita. Kalian pernah menyanyi? Pernah? Oke, semuanya berdiri. Menyanyi. Ada yang bisa jadi dirjen? Bisa? Bisa? Sapako. Sapakul. Kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Bisa? Ya. Mulai. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia silakan duduk kembali. Ada yang pernah mendengar kata-kata pidato? Pernah? Siapa yang pernah? Pidato. Pernah mendengar? Pernah kan? Kalau orang ngomong di depan orang banyak itu namanya apa? Hah? Pidato atau sambutan. Pidato sambutan. Kemudian kalian tahu apa manfaat dari kita belajar tentang pidato?
Tahu? Tahu tidak? Manfaatnya. Jadi kalau tidak tahu, Bapak kasih tahu sedikit. Jadi manfaat dari pidato, kita belajar tentang pidato adalah kita bisa ngomong di depan orang banyak. Tidak takut lagi, tidak merasa takut, tidak merasa grogi. Kalau kita tidak pernah belajar tentang pidato, maka kita tidak akan bisa berpidato atau ngomong di depan orang banyak. Maka hari ini kita akan belajar pidato untuk supaya kita bisa ngomong di depan orang banyak. Bapak punya video tentang pidato. Jadi kali ini kita akan menyaksikan video tentang pidato. Kalian simak dengan baik-baik. Catat yang perlu kalian catat. Buka buku catatannya. Yang perlu kalian catat, yang perlu kalian diingat nanti, ya. Oke. Sudah siap? Siap? Oke, kalau sudah siap, kita saksikan bersama-sama. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Teks pidato biasanya berisi tema-tema tertentu. Misalnya, teks pidato tentang peringatan Hari Gerakan 1 Juta Pohon. Dari tema tersebut, isi informasi dapat berupa latar belakang atau rancangan pidato. Sebelum berpidato, ada sebaiknya kita menentukan konsep atau rancangan pidato. Konsep pidato yaitu berupa tema. Untuk temanya, misalnya, rencana program pos pelayanan terpadu. Selanjutnya, pembicaranya Bu Sekar selaku Ketua RT. Pendengarnya, warga kampung Sentosa. Tempat berpidato di Balai Desa. Contoh urutan isi pidatonya, yang pertama pembukaan, kedua memotivasi warga, ketiga menjelaskan pentingnya kesehatan, keempat mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta, dan yang kelima penutup. Isi teks pidato. Sebelum berpidato, orator harus memahami isi teks pidato. Teks pidato yang baik memiliki bagian-bagian. Yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka merupakan bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang kedua, kalimat pembuka. Kalimat pembuka merupakan bagian dari teks pidato, berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Yang ketiga, isi. Isi merupakan bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Yang keempat, kalimat penutup. Kalimat penutup merupakan bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan yang menjadi penutup pidato. Contohnya, selamat pagi dan terima kasih.
mengidentifikasi teks pidato. Kemampuan dalam berpidato sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Pidato bertujuan untuk memengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan, serta memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Berikut ini langkah-langkah menulis teks pidato. Langkah yang pertama, kita tentukan topik atau tema pidato terlebih dahulu. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu, sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ingat, mintalah bantuan guru atau orang tuamu jika kamu merasa kesulitan. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Berikutnya, yang keempat, rangkailah pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Selanjutnya yang kelima, latihan membacakan pidato. Kamu bisa berlatih membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan ini. Selamat pagi merupakan bagian dari salam pembuka. Selanjutnya, yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua, salam sehat untuk kita semua. Itu merupakan bagian pembuka. Selanjutnya bagian isi. Pertama-tama, saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini. Yang selanjutnya ini masih bagian isi. Kedua, saya sangat senang karena saya dan beberapa siswa lainnya ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato tentang kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Hadirin yang saya hormati, pohon sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena dari pohon oksigen berasal dan oksigen sangat diperlukan untuk bernapas. Berdiskusi 2 orang 1 ya, 1 meja 1. Jadi kita mengamati tadi tentang apa tadi? Pidato, sosialisasi kebersihan. Jadi kalian itu mau menyampaikan tentang pentingnya kebersihan. Isinya bisa. Pentingnya kebersihan bagi lingkungan, bagi kita semua. Jadi yang pertama yang ditulis adalah pembuka, yaitu salam pembuka, kemudian kata-kata atau kalimat pembuka, kemudian isi. Nah, isinya adalah membuat kalimat untuk sosialisasi kebersihan. Jadi pentingnya kebersihan di lingkungan. Kalian mau menyampaikan itu. Apa pentingnya kebersihan? Agar semua sehat. Kemudian setelah membuat isi pidato, kemudian kalimat penutup, dan salam. Bisa? Nah, jadi yang pertama
Ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Kalau belum jelas, boleh bertanya. Siapa yang mau bertanya? Gak ada? Gak ada? Sudah jelas semua ya? Oke, sudah jelas semua. Silakan kerjakan ya bersama-sama. Berdiskusi. Nanti yang belum jelas boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur kepada kita yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini. Selanjutnya saya akan berpidato tentang pentingnya menjaga kebersihan. Coba kalian apa itu kebersihan? Kebersihan adalah salah satu hal yang wajib kita lakukan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah, dan lain-lainnya. Kebersihan lingkungan juga mempunyai peran yang sangat penting. Menjaga kebersihan lingkungan sama arti dari menerapkan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran, sampah, debu, dan bau-bau yang tidak sedap. Dengan lingkungan yang sehat, kita tidak akan mudah terserang berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, kanker, dan berbagai penyakit lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Bapak, Guru, dan teman-teman semua. Salam sehat untuk kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kesehatan untuk kita semua. Saya di sini akan menjelaskan pentingnya kebersihan menjaga lingkungan. Sedikit saja, bagaimana untuk menjaga kebersihan agar tetap bersih dari kotoran lingkungan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya, pertama-tama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa menghidupkan ini. Kita semua tahu bahwa kebersihan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Tahukah kalian bahwa bersih makna sehat? Jadi kita harus menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari segala penyakit. Kalian tahu kan apa itu pidato? Apa pidato? Kebiasaan berbicara untuk yang berisi tentang informasi. Kemudian bagian-bagian dari pidato sudah tahu kan? Apa saja? Kalimat pembuka, kalimat penutup, bagus. Jadi kalian tadi sudah mengerjakan atau sudah membuat pidato tentang kebersihan. Juga tadi sudah dipresentasikan di depan. Jadi itu adalah pelajaran di mana kita melatih berbicara di depan orang banyak. Jadi kebiasaan berbicara di depan orang banyak itu harus dilatih supaya kita bisa berbicara. Jadi
sekian pelajaran yang Bapak sampaikan. Bagaimana, senang? Suka? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.